Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita akan melanjutkan taklim kita di dalam kitab Tarikhul Hawadits yang membahas tentang bagaimana pribadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sampai ke dalam sifat-sifat beliau, awsafuhul khalqiyah. Ya, awsafuhul khalqiyah, sifat-sifat Nabi Muhammad secara khalqiyah jasadiyah, maknanya secara zahir. Karena ada dua sifat Nabi, ada tiga sifat Nabi. Pertama, sifatuhu al-khalqiyah, sifat Nabi yang zahir. Yang kedua, sifatuhu al-khuluqiyah, sifat Nabi yang batin, akhlaknya Nabi. Kemudian qadruhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan Nabi sebelum kenabian, setelah kenabian, dan kelak ketika di hari kiamat. Jadi semua yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa kita cakup di dalam tiga sifat ini. Pertama, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana perawakan zahiriyah beliau, kemudian bagaimana kedudukan dan pengaruh beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki qala radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jaa fi sifatihi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Datang riwayat tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan orang yang terlalu panjang atau terlalu pendek, walal abyad al amhak ay asyadidul bayad, tidak juga putihnya Nabi putih banget seperti orang ASEAN, walal adim ay al asmar, tidak juga orang dengan kulit merah seperti orang Gharbi, orang barat, walal ja'da, maknanya sifat beliau tadi itu abyadul launi musyarraban bihumrah, sebagaimana Habib Ali mengatakan putih cuman kemerah-merahan, perpaduan antara sifat putih kulit dengan merah, dan dengan perpaduan yang sempurna, dengan perpaduan yang pas, yang ketika orang melihat beliau tidak akan ada perasaan kecuali cinta, sampai dikatakan man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nabi kalau terlihat dari jauh itu badihatan haba, nyungkani, wibawa. Kalau ngomong itu bisa gelagapan, takut. Iya, sebagaimana datang riwayat ada orang Badui, beliau Rasulullah SAW duduk seperti ini, yahtabi, pakai beginilah. Tiba-tiba masuk ke dalam masjid, terus waqa nadharun Nabi ilaihi. Nabi ngelihat, dan jatuh pandangan Nabi kepada orang tadi itu, pada Badui tadi itu. Terus farta'id, gemeter, badiatan haba, wibawa, ya, wibawa. Terus Nabi mengatakan hawwin alaik, sabar, santai. Inni lastu bimalik, innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadid. Nyantai mas, nyantai. Saya bukan orang yang punya kedudukan tinggi. Saya bukan raja mas. Sampai gemeter ini. Sampai saya bukan raja. Saya hanya anak laki-laki dari seorang perempuan miskin. Perempuan yang dulu makan daging dendeng. Maknanya daging yang dikeringkan itu makanannya orang miskin. Itu saya. Man ra'ahu badihatan haba. Ketika lihat Nabi wibawa. Tapi waman khalatahu ma'rifatan ahabbah,
Tapi ketika sudah kenal sama Nabi, nyampur sama Nabi, lebih dekat, lebih mengetahui sama Nabi, ahabbah, ternyata lebih mencintai lagi. Oh gini yo. Kalau kita bahasakan, wonge api, orangnya enak, gitu loh. Terlihat memang kayak wibawa. Ketika kenal, oh dadano enak wonge. Ternyata enak tuh orangnya, nyaman, simple akhlaknya. Walal ja'd ay alladhi fi sya'rihi iltiwa, maaf. Tidak juga rambutnya Nabi itu al-ja'd, ja'd itu keriting. Ya. Walal qatib ay syadidul ju'udah, walal sabit ay al-mustarsil asy'ar. Tidak juga keribu itu yang nggak bisa disisir tuh loh. Iya, kayak orang-orang yang rambutnya rasta, kadang nggak mandi itu. Tidak juga rambutnya tuh lurus banget, enggak, beliau gelombang. Ya, rambutnya Nabi itu gelombang, sallallahu alaihi Muhammad, enggak begitu keriting, enggak begitu lurus. Di dalam kesempurnaan mencapai kedudukan yang paling tinggi, grade-nya itu grade paling tinggi. Terus sampai mana panjang rambutnya Nabi dalam riwayat batas telinga, atau riwayat kedua sampai ke bahu, atau ketiga di antara keduanya. Kadang pendek sampai mencapai telinga, kadang panjang sampai mencapai bahu, kemudian kadang-kadang di antara bahu dengan daun telinga. Makanya kenapa kok Nabi itu rambutnya panjang? Iya, karena dulu simahnya, simbolnya orang cakep itu dulu gondrong. Sekarang kalau memang gondrong itu sunnah, ulama bakal gondrong semua. Kenapa ninggalin seperti itu? Ninggalin rambut panjang para ulama ini. Mungkin wa qalilun mahum, sebagian ada yang panjang. Katanya kalau dulu rambut panjang itu simbolnya orang cakep, kalau sekarang simbolnya orang fasik. Maka kita menghindari. Imamul Haddad, beliau memanjangkan rambutnya sebelum wafat. Kenapa? Li'annaha sunnah. Sunnah manjangkan rambut itu. Wa tuwfiya wa laysa fi ra'sihi 20 sya'ratan bayda. Sedangkan Nabi itu wafat, tapi tidak ada di rambut dan bulu Nabi uban lebih daripada 20. Kenapa? Kata ulama hikmahnya, bisa jadi kalau orang itu ubannya banyak, itu bisa mengurangi kecintaan istri kepada suaminya. Hikmahnya, kalau ubannya Nabi nggak sampai 20, itu menjaga takut cinta istrinya Nabi berkurang. Akhirnya yang kasihan istrinya Nabi. Para istri Nabi kalau kurang cintanya kepada Nabi, bahaya. Ya enggak? Sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan di antara kalian sehingga aku dijadikan orang paling dicintai dari orang tuanya, anaknya, dirinya, dan semua orang. Bayangin gara-gara uban, istrinya Nabi kurang cintanya sama Nabi, ya bisa jadi istri durhaka. Makanya ubannya sama Allah Nabi dijaga nggak sampai 20 helai. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa kana hasanul jismi. Nabi itu badannya oke, baik. Kalau ente lihat laki-laki badan yang kekar, tegap, gasah, kena, iya kokoh begitu. Nabi mungkin 50 kali lipatnya begitu. Tapi biar kita terbayangkan bagaimana sifat zahiriyah Nabi. Kalau Anda lihat badan seseorang oke, maka Nabi lebih daripada itu. Syatnul kaffain, ya, ay ghalidul asabi, tangannya itu kekar, telapak tangannya itu kekar. Fi wajhihi tadwir, wajah beliau bundar. Ad'ajul ainain, ay syadidu sawadihima, bola mata mulia beliau hitamnya itu pekat. Tawilu ahdabihima, lihat
Apa ahdab ini? Ahdab ini bulu mata. Bulu matanya Nabi panjang. Orang kalau bulu mata panjang itu cakep, ganteng. Makanya artis-artis itu atau orang yang pengen lebih terlihat cantik ditambahi bulu mata pasangan biar terlihat panjang. Karena kalau panjang cakep. Pakai apa itu? Pakai catok atau apa gitu di sini. Kenapa? Karena memang kalau panjang itu cakep. Anak punya sohib. Mau rokokan gak ada korek. Akhirnya nyumet rokok lewat kompor gas. Salah tidak ngini, tapi gini. Dari atas. Oh wes dihidupin, disumet, kena. Ini idep. Bulu matanya itu hangus sampai alisi kayak ada garis itu serang macem-macem. Kemudian ba'idun bainal mankibaini, dada beliau bidang. Ya orang kekar gitu, bidang. Lahu sya'run ila mankibaihi, ada bulu ya yang sampai ke perut beliau. Maaf, lahu sya'run ila mankibaihi, Nabi punya rambut tadi itu kadang panjang sampai ke pundak beliau. Wa fi waqtin ila syahmatai udunaihi, kadang-kadang sampai ke batasan daun telinga. Wa fi waqtin ila nisfi udunaihi, kadang-kadang sampai ke separuh telinganya. Kathul lihyah, jenggotnya tebal. Syatnul kaffain, ghalidul asabi, tangannya kekar. Ya. Dha mashrabatin wa hiya asyadud daqiq ila sadr ila surrah. Dia ada, beliau punya namanya bulu tipis dari dada sampai ke perut, lurus. Kal qadib ay kal ghusn, seperti dahan itu loh. Ya, dikit-dikit begitu. Ini sifat zahiriyah beliau. Sifat cara berjalan beliau, idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu min sabab. Kalau jalan takolla, apa takolla? Takolla itu gak ngerset. Sret, gak gini. Tapi kaki itu berpijak satu dengan yang lainnya sempurna. Kita kan gak kadang krek. Ini Nabi enggak. Ka'anna mayin hatu min sobab, seakan-akan jalan dari turunan. Enak. Bahkan sahabat-sahabat itu enggak nututi kalau ngikuti Nabi. Ya, kalau berjalan di belakang Nabi itu seakan-akan cepat, seperti bumi dilipat. Ayyamshi bi quwwatin was sabab al-hudur. Yatala'la wajhuhu kal qamar lailatal badri ka'anna wajhahu al-qamar. Nabi itu bersinar wajahnya seperti bulan purnama. Seakan-akan Nabi itu lebih terang dari bulan purnama. Bal adwa minal qamar. Sampai dikatakan al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilal wajhika kulla yaumin kamilu. Adapun kesempurnaan bulan purnama itu kita bisa lihat hanya sebulan sekali. Bulan purnama nggak mungkin sebulan dua kali. Mulai sabit sampai purnama itu sempurnanya hanya satu kali dalam sebulan. Wa hilal wajhika kulla yaumin kamilu, tapi kesempurnaan wajahmu wahai Nabi setiap hari sempurna. Makanya dikatakan bal adwa minal qamar, lebih sempurna daripada bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Hasanus saut, suaranya indah, merdu. Ya. Jangankan Nabi, banyak orang-orang yang Allah beri suara jahwari, suara yang lantang. Seperti Sayyidina Abbas, pamanda Nabi. Ada juga seorang sahabat yang suaranya jahwari, lantang. Kalau Nabi, hasanus saut, suaranya enak, merdu.
Dan ini mungkin termasuk daripada mukjizat Nabiullah Daud alaihissalam, berada juga di dalam mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahlul khaddain, pipi beliau yang sempurna. Dhali'ul fam, ay wasi'uhu, bibir beliau lebar. Katanya Sohibul Maulid Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba, alfiyul anfi, hidung seperti huruf alif. Mimiyul fami, tapi bibirnya seperti huruf mim, lebar. Ya. Orang kalau sudah bibir lebar itu sempurna. Belum lagi bulu mata yang panjang, hidung yang mancung, ditambahi dengan kesempurnaan warna kulit. Wah, Masya Allah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sawa'ul batni was sadri, lurus antara dada dengan perut. Iya. Kalau kita yang fitness, dadanya agak ke depan, perutnya yang kempes, six pack. Tapi kalau yang tidak fitness, one pack. One pack itu perutnya offset, dadanya mundur. Meskipun Nabi makan sedikit, tapi antara dada dengan perut lurus. Ash'arul mankibaini ay kathiru sya'rihima wadh-dhira'aini. Bulunya lebat tapi indah. Bulu ini nih, bulu lengan, ya. Bulu lengan beliau lebat. Wa a'ali sadri, dan bulu yang di atas, yang dada atas itu juga lebat. Ashkalal tawiluz zindaini rahabir raha ay wasi'ul kaf. Sudah tangan beliau kekar, perut telapak tangannya lebar. Ashkalal ainain tawilu syaqqihima manhusul akibaini ay qalilu lahmil akib. Ashkalul ainain, beliau ini kayak tadi ya, panjang panjang bulu mata beliau. Ini sifat zahirnya mata. Kalau sifat pandangan beda lagi. Ya, kalau dari sifat pendengaran lain lagi. Yasma'u sariral qalami. Ya. Yasma'u sariral qalami. Terus wa basaruhu ila sab'it tibaki thaqib. Kalau beliau mendengar, sampai mendengar bagaimana Allah menulis takdir di arsy. Sifat pendengaran mulia beliau. Sifat pandangannya ila sab'it tibaki thaqib, sampai ke sab'at tibak, 7 lapis langit. Yang kita tahu secara sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkiraan antara langit satu dengan langit kedua, perkiraan ini ya, nggak ada yang bisa ngukur, hanya perkiraan. Berapa? 150 juta kilometer. Ini baru langit satu ke langit kedua. Itu diteliti oleh para ilmuwan ketika membahas bagaimana Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Walaqad tarakki wat talaqi lam yazal walakal malaiku fil ula khuddamu. Dan kau terus naik wahai Nabi, naik udunu ya Muhammad, mendekat wahai Muhammad, mendekat wahai Muhammad. Wat talaqi, sampai kau berjumpa dengan Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi telah melihat ketika di Sidratil Muntaha. Ya, mendekat dari antara langit satu ke langit dua, 150 juta kilometer kira-kira. Bagaimana pandangan beliau sampai ke atas. Makanya nggak salah kalau Nabi mau dibunuh tahu duluan. Ya, lain lagi Nabi bisa nebak hatinya orang. Ini pandangan Nabi, pendengaran Nabi. Sampai Nabi pernah mengucapkan atimur ruku'a was sujuda. Sahabat, kalau sholat sempurnakan ruku dan sujudnya. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang ruhku ada di genggamannya, innila arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Aku melihat kalian ruku dan sujud di belakang punggungku seperti aku lihat dari depan. Anda lihat seperti itu di sini. Sama Nabi ketika melihat di sini sama yang belakang sama.
Itu sifat pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manhusul akibaini, daging tumit Nabi sedikit. Baina katifaihi khatamun nubuwah kazirril hajalah wa kabaidatil hamamah. Di antara dua pundak Nabi, ya, dua pundak Nabi ada daging lebih. Tertulis di situ khatamun nubuwah, tanda kenabian Muhammad Rasulullah. Sampai dikatakan yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah. Diutus dari negeri Tihamah dekat dengan hari kiamat, tandanya di punggungnya ada tanda kenabian, ada daging lebih, yang itu menjadi stempel kenabian. Sayyidina Salman Al-Farisi saat itu melihat di kitab-kitab sebelum Al-Quran bagaimana sifat Nabi akhir zaman. Beliau sudah dapati semuanya di dalam diri Nabi Muhammad. Hanya satu, apa? Khatamun nubuwah. Akhirnya nyari kesempatan. Lah pas Nabi lagi ngusung jenazah sahabat, Sayyidina Salman di belakangnya. Dilihat, mana? Pengen lihat. Maka Nabi dengan sengaja menjatuhkan atau mengulur baju beliau sampai terlihat persis depan mata beliau. Matanya Sayyidina Salman. Aslama, lalu masuk Islam. Wa kana idza masya ka'annama tutwi lahul ardu, kalau berjalan seperti dilipat bumi. Wa yajiduna fi lihaqihi wa huwa ghairu muqtarithin, dan orang yang ngikuti Nabi gak nutut. Yang ngikuti Nabi itu seakan-akan Nabi terlalu cepat jalannya. Wa kana yasdulu ra'suhu thumma farraqahu, kadang Nabi itu menunduk. Wa kana yurajjiluhu wa yusarrihu lihyatahu, ya ini sunnah ya. Nabi kadang menyisir jenggot beliau. Makanya ada 5 alat hias yang Nabi sering bawa. Kaca, kemudian celak, kemudian sisir, kemudian siwak, kemudian midro. Apa midro? Midro itu sisir yang renggang-renggang. Ya, yang renggang-renggang. Ada Nabi bawa di tasnya. Kalau ente mau ikut Nabi yang gampang-gampang, ini aja dibawa. Itu menunjukkan bagaimana perhatian Nabi ke dalam penampilan beliau. Nabi sudah cakep, senang dengan tazayyun, dengan berhias, sampai bawa seperti layaknya seorang wanita yang menginginkan keindahan setiap saat. Bagaimana? Nyangu bedak yang ada mirrornya itu, ya enggak? Untuk apa? Biar terlihat cantik. Sebetulnya jauh-jauh Nabi sudah mengajarkan, di dalam tasnya nggak pernah hilang dari lima seperti itu. Siwak, celak, sisir, apalagi tadi midro, ada lagi tadi satu orang sebut itu, kaca, mir'ah, semuanya. Wa yaktahilu bil itsmit kulla yaumin fi kulli ainin thalatha atraf inda naum. Sudah Nabi itu lahirnya dalam keadaan bercelak, maka beliau sering bercelak dengan celak jenis itsmit setiap malam sebelum tidur 3 kali. 3 kali pakai. Jadi celaknya begini, set 1, set 1, 1 berarti, set 2, set 2, 2, set 3. Nah, yang ketiga begini, set, set, set. Jadi 3, 3. Ya. Dan ngambilnya juga witir 5. Saya ulang. Ngambil 1, diusapkan kanan. Ngambil 1, diusapkan kiri. Berapa kali ngambil? 2. Tapi masih dihitung 1 kan? Ngambil lagi. 1. Berapa kali usap? 2. Ngambil lagi. Diusap kiri. Berapa kali usap berarti? 4. Berapa kali ngambil? 4. Yang terakhir ngambil lagi, diusapkan langsung 2. Seret. Seret.
3 kali usap, 5 kali ngambil. Semuanya witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Nabi Allah Ta'ala itu witir, maknanya tunggal esa, suka dengan perbuatan yang sifatnya witir. Wa kana ahabbu thiyabi ilaihi al-qamis wal bayat wal habrah. Dan paling dicintai pakaian yang dipakai oleh Nabi adalah gamis. Gamis itu baju panjang. Wal bayat, dan baju yang warnanya putih. Wal habrah wa hiya darbun minal burud fihi humrah. Dan pakaian yang terbuat seperti kain selimut tadi itu yang ada merahnya. Jadi ente kalau mau ikut sunnahnya Nabi gamisan, karena paling dicintai yang paling dicintai pakaian di zaman Nabi oleh beliau adalah gamis. Wa kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusu wa labisa fi waqti hullatin hamra wa izaran warida. Kumnya Nabi, ya, kumnya Nabi, lengannya Nabi itu sampai ke lengan begini. Jangan separuh gini. Apalagi yang lengan pendek. Sampai gini. Sampai kita bukan dilarang, dimakruhkan sholat dalam keadaan kain terpotong. Lengan pendek. Kata Nabi, wala nakfatat thiyab wala sya'ar. Ketika sholat jangan pakai pakaian yang pendek. Jangan juga mengikat rambut. Biarin semuanya sampai panjang begini, agar ketika sujud semuanya ikut sujud. Yang baju ikut sujud. Kemudian yang rambut ini ketika dibiarin istirsal, jadi juga ikut sujud. Jangan diikat ketika sholat. Walabisa fi waqti hullatin fi waqtin hullatin hamra wa izaran warida. Kadang-kadang beliau menggunakan pakai pakaian merah, begitu juga beliau pakai sarung, rida, ya. Izar sama sarung beda. Yang ente pakai ini sarung, ya. Yang ente pakai ini sarung. Kalau ente bilang izar itu seperti rida. Rida itu tidak tidak, sarung kan semuanya terjahit tuh loh. Bunder apa? Iya, kayak selendang. Jadi makainya itu kayak makai rida ya. Rida nanti gini kan seret, ada namanya izar. Tapi ke antara dua sisi itu kalau dijahit namanya sarung. Sarung ini BHS, Lamiri, Atlas, yang ele-ele ya. Cendana. Tapi yang dipakai Nabi izar. Serban yang yang ujungnya tidak nyampur, tidak gabung. Kemudian wa fi waqtin thawbaini a'faraini, kadang-kadang pakai dua baju. Wa fi waqtin jubbatin daikatil kummaini, kadang-kadang pakai jubah Nabi. Heran, ada orang bilang nyunnah terus ngingkari jubah. Ente dari mana hadisnya? Nabi siapa yang maksud berarti? Ketika kita para habaib pakai jubah, pakai baju gamis, di luarnya ada jubah, pakai imamah. Yang ini semua ada riwayatnya. Dibilang apa? Itu berlebihan. Ente imamahnya kayak orang India. Ente ini sunnahnya siapa ente baca? Awas sunnahnya Fir'aun loh ente. Wailah sunnahnya Abu Jahal barangkali. Kalau ente bilang nyunnahnya Nabi, akan ada riwayat seperti ini. Nabi pakai jubah, Nabi pakai rida. Karena Nabi tadi, Nabi itu pakai rida. Wa fi waqtin kuba wa fi waqtin imamatun sauda. Lihat, terkadang pakai imamah warna hitam. Wa arkha tarfaha baina katifaihi, dan kadang nih lihat, membiarkan ekor imamah tadi itu antara dua pundak beliau. Persis. Iya, makanya di Bushrul Karim dikatakan sunnahnya lebih condong ke kanan. Oh boleh sunnah ke kini. Terus gimana? Boleh dua-duanya, pas di tengah. Dipakai sama ulama kita, kiai, para masyayikh,
para habaib. Terus ente bilang imamah kayak orang India, ente ini jangan-jangan yang bukan Islam nih ente. Kif? Kadang mereka maling teriak maling, dirinya maling, cuma ngomong orang lain maling. Waliyadzubillah. Wa fi waqtin mirton aswad min sya'rin ay kisa. Kadang di beberapa waktu beliau juga pakai pakaian imamah dengan warna yang lain. Wala bisal khotam wal khuf wan na'al. Nabi juga pakai cincin. Sampai Nabi mengatakan, iltamis walau khotaman min hadidin, pakai inti cincin masih terbuat dari besi. Kalau antum sudah pakai cincin, anak kadang pakai cincin, tapi kalau lihat orang mau selaman dan lepas, kadang ditekan sama orang-orang itu. Wal khuf, Nabi pakai sepatu, wan na'al, dan Nabi juga pakai sandal. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekelumit daripada apapun yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab judulnya Syamsul Afaq. Itu lebih rinci lagi membahas tentang apa yang dipakai oleh Nabi. Coba lihat, Nabi panjang ridanya berapa, warna imamahnya apa aja, ya. Terus Nabi itu pakai jubah kapan, sandalnya Nabi itu bagaimana, semuanya itu lengkap di situ. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita melihat atau mendengar bagaimana sifat zahiriyah beliau sudah tergambar. Ya kayak ente dikasih sama anak gambaran cewek. Ya cewek ki api ayu loh, ngini. Itu sudah terbayang-bayang. Begitu juga ketika kita membahas Nabi. Nah, barangkali dengan khayalan kita tadi itu bisa membuat Allah memberikan anugerah kepada kita mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nambah cinta kepada Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.